Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di GBI Keluarga Imamat Rajani Kota Bontang, serta anak-anak rohani kami, capang yang kami kasihi yang ada di GBI Pasar Baru, Bethania Blessing di Kota Jambi. Saya percaya inilah kehidupan di mana Tuhan ingin mengajak Anda untuk menikmati segala apa yang ada dalam suasana kerajaan surga turun ke hati saudara. Bagaimana saudara dan saya harus hidup dalam pengurapan Tuhan, supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan, hidup kita disertai Tuhan dan manifestasi penyertaannya itu nyata. Tujuan kita di dunia ini bukan sekedar supaya Anda kaya, bukan cuma sekedar sukses, bukan cuma sekedar memiliki kepemilikan aset, bukan cuma sekedar punya edukasi yang tinggi, bukan cuma sekedar berhasil. Mungkin ada orang berhasil dan punya pengaruh, tapi tujuan kita ada di dunia supaya surga itu nyata di bumi lewat saudara. Jangan dibalik saudara, seolah-olah kita punya tujuan berpindah dari bumi pergi ke surga. Itu tujuan agama, semua agama punya tujuan itu. Alkitab ajarkan terbalik Bapak Ibu. Alkitab katakan tujuan kita adalah supaya apa yang ada di sorga terjadi di bumi lewat saudara dan saya. Kalau Anda nggak mengerti tujuan ini, saya kira Anda salah masuk gereja. Sebab orang kadang-kadang berpikir tujuan mereka pergi ke sorga. Sorga itu cuma bonus. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga-tiganya ini punya tujuan bahwa Tuhan mau supaya ada di sorga terjadi di bumi lewat saudara dan saya. Itu kan yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa yang ada di surga itu terjadi dalam kehidupan bumi ini. Dan untuk menyatakan hal itu, kita perlu yang namanya pengurapan itu Bapak Ibu kasih. Sebagai wujud manifestasi bahwa Tuhan menyertai saudara. Pengurapan itu akan membuat Anda hidup untuk hidup dengan gaya hidup budaya kerajaan sorga. Supaya apa? Tidak menuruti keinginan daging. Bagaimana cara mengalahkan kedagingan dalam hidupmu? Bukan hanya cuma sekedar doa puasa, bukan cuma sekedar doa tiap hari. Mengalahkan kedagingan itu dengan hidup penuh Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Sebab hanya dengan Roh Kudus yang dalam diri kita yang akan memampukan kita untuk mengalahkan kedagingan di dalam diri kita. Kalau engkau punya hidup dalam Roh Kudus, ada harapan untuk mengalahkan kedagingan itu. Kalau enggak, ya enggak. Makanya kita bilang kita melakukan apa yang Roh mau kita untuk lakukan. Kalau Roh menguasai kita, maka kita akan melakukan keinginan Roh, bukan keinginan daging lagi. Kuncinya, saudara harus taat. Sebab Anda dan saya dilahirkan dengan tujuan-tujuan Allah. Kita dilahirkan dengan keuntungan-keuntungan kerajaan. Tuhan mau supaya kau berhasil dalam kehidupan ini. Bukan secara materi, tapi secara pengiringanmu kepada Kristus. Kau diperlengkapi dengan kuasanya. Jangan merasa kau nggak punya kuasa itu. Enggak. Waktu pengurapan turun, engkau akan dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Anda pemenang. Anda harus terima kuasa. Bukan ikutin aturan agama semata-mata, tapi mengikuti aturan Roh. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah jangan duniawi, tapi ikuti keinginan Roh dalam diri saudara. Haleluya. Dan itulah pengurapan yang secara umum Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita hidup menyenangkan hati Tuhan, membawa suasana sorga di dalam hati saudara. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam pengurapan Roh Kudus itu, Roh itu akan memampukan kita untuk hidup menurut keinginan Roh. Buat apa? Mematikan segala perbuatan-perbuatan daging yang cenderung berbuat dosa. Orang yang tinggal di dalam perbuatan-perbuatan dagingnya, itu adalah orang yang di luar pengurapan itu. Orang yang tidak membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupannya. Pengurapan itu mengajak saudara untuk hidup di dalam pimpinannya, bimbingannya, untuk menyatakan suasana surga terjadi dalam kehidupan saudara kekasih Tuhan. Cerminan kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan setiap saudara dan saya waktu kita hidup dalam kepenuhan Roh, hidup dalam bimbingan Roh Kudus, dan itu membuat saudara menyatakan karakter Kristus dalam kehidupanmu. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mampu melakukan tugas khusus sebagai orang khusus di waktu yang khusus dan untuk suatu tugas yang khusus, yaitu apa? Menjadi perwakilan kerajaan Allah di dunia ini supaya saudara menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Jadi bukan lagi keinginan daging. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, kita ini hidup, tapi bukan hidup lagi untuk keinginan daging, tapi kita hidup untuk apa? Untuk
kemuliaan Kristus, karena Dia yang hidup di dalam kita, mengambil alih seluruh kehidupan kita, supaya kita boleh mengakhiri proses hidup kita ini dengan cara Tuhan. Ayo kekasih Tuhan, mari belajar hidup dalam pimpinan Roh, supaya engkau bisa mengerti bagaimana menyatakan kuasa kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Mau usiamu mengalami terobosan, mau Anda menjadi orang-orang yang berkarya dalam usia saudara, mari belajar hidup dalam keinginan Roh, supaya saudara memuliakan Tuhan. Dan kalau keinginan Roh itu dinyatakan dalam kehidupanmu, percayalah, hal-hal yang di luar nalar manusia, hal-hal yang tidak masuk akal, itu akan diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara untuk Anda kerjakan buat memuliakan namanya. Itu disebut dengan keajaiban. Mulai dari sekarang, hidup dalam pengurapan, supaya engkau hidup tidak menuruti ego, tidak menuruti keinginan daging lagi, tapi belajar hidup menurut keinginan Roh, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Buat apa Anda mengikuti seminar kerajaan kalau kuasa kerajaan itu tidak termanifestasi, tidak dinyatakan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dalam tutur kata, perbuatan, dalam keputusan, dan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hendaklah engkau penuh dengan pengurapan, supaya Dia memimpin saudara untuk menyatakan tujuan Allah dalam kehidupan saudara. Ingat Bapak Ibu kasih, kita hidup untuk kepada tujuan Allah, bukan hidup kepada supaya kita bisa masuk surga. Itu cuma bonus. Tujuan Allah adalah engkau bisa serupa dengan Kristus untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus berkati saudara. Salam dari Tanjung Pinang, dekat Batam dan Singapura. Tuhan Yesus berkati saudara kasih. Haleluya.